Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi sekarang ini, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa secara bersama-sama dimulai. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, di pembelajaran kali ini kita sudah masuk ke subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Nah, di sini kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Di subtema 1, kalian sudah bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam diagram loh. Sekarang perhatikan cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, kalian baca paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Sedangkan gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nah, ya. Contohnya, sekarang kita baca bersama-sama paragraf berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Itu merupakan gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukungnya, keragaman bahasa Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku, gagasan pokok itu sama dengan ide pokok atau gagasan utama, berarti terletak pada kalimat utama. Ya, ingat gagasan pokok itu boleh sama seperti kalimat utama atau ringkasan dari kalimat utama. Sedangkan kalimat selebihnya atau yang bukan kalimat utama disebut dengan gagasan pendukung atau kalimat pendukung. Jadi mudah ya. Kalian cari dulu gagasan pokoknya atau kalimat utamanya. Kemudian berarti yang lainnya, kalimat yang lain itu disebut dengan gagasan pendukung. Setelah kalian mencari gagasan pokok dan pendukung, maka kalian bisa membuatnya dalam bentuk diagram. Seperti contohnya, gagasan pokok Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian di samping-sampingnya ada gagasan pendukung dari 3 kalimat yang ada. Seperti itu ya. Coba kalian simak baik-baik contoh diagramnya. Diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Setelah kalian mengamati contoh diagram, nah sekarang kita akan belajar bagaimana bunyi ya bisa dihasilkan oleh suatu benda. Nah, manusia juga bisa menghasilkan bunyi ya ketika berbicara melalui alat yang disebut dengan pita suara. Jika manusia tidak memiliki pita suara, maka manusia tidak akan menghasilkan bunyi ya. Maka pita suara itu disebut dengan sumber bunyi ya. Sumber bunyi berarti semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ya, contohnya pita manusia ya. Kemudian contohnya senar gitar atau gitar, drum, kemudian gong, dan yang lain sebagainya. Itu disebut dengan sumber bunyi karena mereka dapat menghasilkan bunyi. Nah, apakah kalian tahu bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar? Ya, jadi ketika benda bergetar maka akan menghasilkan bunyi. Tapi ketika benda itu tetap diam, tidak akan menghasilkan bunyi. Contohnya, senar gitar apabila diam atau dibiarkan begitu saja maka tidak akan menghasilkan bunyi.
Berbeda dengan senar gitar, ketika dipetik, maka senar gitarnya akan bergetar dan akan menghasilkan bunyi. Nah, contoh sumber bunyi yang lain antara lain adalah alat musik. Di antaranya yang pertama ada biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Kalian bisa amati ketika senar biola digesek, maka senarnya akan bergetar dan dapat menghasilkan bunyi ya. Silahkan lihat gambarnya. Yang selanjutnya adalah marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertubrukan sehingga menghasilkan bunyi ya. Jadi dalam marakas tersebut ada butiran-butirannya ya, bukan hanya satu, lebih dari satu. Maka mereka akan saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Alat musik yang lainnya adalah gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Apakah kalian pernah menabuh gendang atau menabuh beduk ketika di masjid? Nah, kalian perhatikan ketika kalian menabuh beduk di masjid, maka kulit beduk itu akan bergetar dan menghasilkan bunyi yang sangat keras. Tetapi coba kalian praktekkan nanti. Ketika kalian menabuh beduk, kalian langsung pegang kulitnya, maka getarannya akan berhenti dan bunyinya langsung berhenti. Yang selanjutnya ada keragaman agama di Indonesia. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui secara nasional, di antaranya yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Itu adalah 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Nah, pada gambar ada menara masjid atau Masjid Menara Kudus yang berada di Jawa Tengah. Nah, yang pertama, agama Islam. Agama Islam memiliki kitab suci yang disebut dengan Al-Quran. Tempat ibadahnya disebut dengan masjid. Kemudian hari besar keagamanya, umat Islam memiliki beberapa hari besar. Di antaranya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Itu adalah agama Islam. Agama yang kedua adalah agama Kristen. Gambar tersebut adalah tempat beribadah agama Kristen yang disebut dengan gereja. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab. Hari besar keagamaannya adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih ya. Yang ketiga adalah agama Katolik. Ini kitab sucinya disebut dengan Alkitab, sama tempat ibadahnya adalah gereja. Hari besar keagamaannya adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama yang selanjutnya adalah agama Hindu. Kitab sucinya disebut dengan Weda. Tempat ibadahnya adalah Pura. Hari besar keagamanya adalah hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Wesi. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Hindu ada di Pulau Dewata atau Pulau Bali. Nah, yang selanjutnya adalah agama Buddha. Kitab suci agama Buddha disebut dengan Tripitaka. Tempat ibadahnya namanya Wihara, dan hari besarnya adalah hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Kitab sucinya disebut dengan Sisu Wuching. Tempat ibadahnya kelenteng. Hari besar keagamaannya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Ya, itu tadi penjelasan tentang beberapa agama yang diakui di negara Indonesia. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.